Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audia Zasmari Putri dan hari ini saya bersama teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Strategi Komunikasi Krisis terhadap Kepuasan Pelanggan IndiHome di Kota Makassar. Penelitian ini kami susun sebagai salah satu tugas mata kuliah penelitian bisnis di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Judul ini kami angkat karena kami ingin melihat bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh IndiHome, khususnya saat menghadapi krisis seperti gangguan jaringan, bisa memengaruhi tingkat kepuasan pelanggannya terutama di Kota Makassar. Proposal ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Wiwin Sartika, Fauzi Alifah Wahdah, dan saya sendiri, Audi Aiza Rusmadi Putri. Dalam presentasi kali ini, saya akan membawakan bagian awal yaitu mulai dari latar belakang hingga kajian teori dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan bagian berikutnya. Baik, saya mulai dengan latar belakang penelitian kami. Komunikasi krisis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan reputasi perusahaan ketika menghadapi situasi yang tidak terduga. Dalam industri telekomunikasi, krisis seperti gangguan jaringan sering menimbulkan keluhan pelanggan yang dapat memengaruhi kepuasan mereka terhadap layanan. IndiHome sebagai salah satu produk utama PT Telkom Indonesia seringkali menghadapi permasalahan seperti gangguan jaringan. Di Kota Makassar sendiri, keluhan pelanggan cukup banyak ditemukan di media sosial, terutama ketika gangguan terjadi cukup lama tanpa kejelasan informasi. Banyak pelanggan merasa bahwa informasi dari pihak perusahaan kurang cepat, kurang transparan, dan kurang menunjukkan empati terhadap pelanggan yang terdampak. Padahal menurut penelitian sebelumnya seperti Rahman dan Wardah tahun 2022, strategi komunikasi krisis yang dilakukan dengan cepat, terbuka, dan empatik bisa membantu perusahaan mempertahankan kepercayaan pelanggan sekaligus meningkatkan kepuasan mereka. Karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi komunikasi krisis terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Kota Makassar. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan pernyataan penelitian, yaitu apakah strategi komunikasi krisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Kota Makassar. Sesuai dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui apakah strategi komunikasi krisis memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Kota Makassar. Penelitian ini juga diharapkan bisa selanjutnya manfaat penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah literatur dan wawasan tentang hubungan antara strategi komunikasi krisis dan kepuasan pelanggan, terutama di bidang telekomunikasi. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi yang pertama itu perusahaan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi komunikasi mereka saat terjadi krisis agar lebih efektif dan responsif. Kemudian pelanggan untuk memberi pemahaman tentang pentingnya peran komunikasi perusahaan dalam menjaga kepuasan pelanggan saat terjadi gangguan. Kemudian bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi pengalaman akademis yang memperdalam pemahaman tentang hubungan antara komunikasi krisis dan kepuasan pelanggan. Sebelum membahas variabelnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang objek penelitian kami, yaitu IndiHome. Nah, IndiHome ini merupakan produk unggulan dari PT Telkom Indonesia yang menyediakan layanan digital berupa internet, telepon rumah, dan televisi interaktif berbasis fiber optik.
Namun seiring dengan banyaknya pelanggan, sering juga terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan keluhan di berbagai platform. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan IndiHome dalam mengelola komunikasi krisis menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan, khususnya di Kota Makassar yang memiliki pengguna IndiHome cukup banyak. Selanjutnya, mengenai komunikasi krisis, menurut Combs tahun 2007, dalam teori Situational Crisis Communication Theory atau biasa disebut SCCT, komunikasi krisis adalah proses penyampaian informasi antara organisasi dan publik selama masa krisis dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Komunikasi krisis yang cepat, jujur, dan empatik bisa menumbuhkan kembali kepercayaan publik dan menjaga citra positif perusahaan. Dalam konteks IndiHome, komunikasi krisis bisa dilakukan dengan cara memberikan informasi yang jelas melalui media sosial, website resmi, atau aplikasi agar pelanggan tidak merasa diabaikan dan tetap percaya pada perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi krisis. Menurut Combs dan Holliday tahun 2012, strategi komunikasi krisis mencakup langkah-langkah perusahaan dalam mengelola informasi dan hubungan publik selama krisis. Ada 5 indikator penting dalam strategi ini, yaitu yang pertama, kecepatan respons, yang kedua, transparansi informasi, yang ketiga, empati, yang keempat, konsistensi pesan, dan yang terakhir, penggunaan media komunikasi yang tepat. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, maka pelanggan akan merasa diperhatikan, kepercayaan publik bisa tetap terjaga, dan tingkat kepuasan pun meningkat. Yang terakhir yaitu teori kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan antara harapan dengan hasil layanan yang diterima. Dalam situasi krisis, kepuasan pelanggan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan memberikan respon tentang keluhan mereka. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kesesuaian harapan, kualitas layanan, kepercayaan terhadap perusahaan, penanganan keluhan, dan yang terakhir loyalitas pelanggan. Jadi semakin cepat, terbuka, dan empatik komunikasi yang dilakukan oleh IndiHome, maka semakin besar pula kemungkinan pelanggan merasa puas terhadap layanan yang mereka terima. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwindi Sartika. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai apa yang dibahas oleh pemateri sebelumnya. Jadi pada slide ini saya akan membahas mengenai hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian kami. Jadi variabel yang digunakan itu ada 2. Yang pertama itu strategi komunikasi krisis, dan yang kedua itu kepuasan pelanggan. Strategi komunikasi krisis itu variabel X, dan kepuasan pelanggan itu variabel Y. Hubungan antar dua variabel ini diangkat dari teori Situational Crisis Communication Theory atau yang disingkat SCCT dari Combs tahun 2007. Nah, menurut Combs, kalau perusahaan menghadapi krisis seperti gangguan jaringan di IndiHome, hal yang paling penting itu bagaimana caranya mereka berkomunikasi dengan pelanggannya. Nah, kalau komunikasinya cepat, jujur, dan empatik, pelanggan akan percaya sama perusahaan. Tapi kalau komunikasinya itu lambat, tidak jelas, atau malah menutupi masalah, itu bisa bikin pelanggannya kecewa dan akhirnya merasa tidak puas. Nah, strategi komunikasi krisis yang efektif itu bisa membantu IndiHome untuk
mengurangi emosi negatif pada pelanggan, menjaga citra perusahaan, dan bisa juga meningkatkan kepercayaan serta kepuasannya pelanggan. Jadi secara garis besar, semakin bagus strategi komunikasi krisis yang dilakukan sama IndiHome, misalnya mereka itu cepat tanggap, menjawab keluhannya pelanggan, dan terbuka soal penyebab gangguan, serta tetap sopan dalam menyampaikan informasi, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasannya pelanggan. Tapi sebaliknya juga, kalau strategi komunikasinya itu buruk, pelanggan bisa merasa diabaikan dan pada akhirnya bisa berpindah ke layanan yang lain. Makanya di penelitian kami ini kami ingin menunjukkan kepada kalian atau melihat seberapa besar sih pengaruh strategi komunikasi krisis terhadap kepuasan pelanggan IndiHome yang ada di Kota Makassar. Setelah kita membahas hubungan antar variabel, sekarang kita akan membahas mengenai penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu yang jadi acuan di penelitian kami ini dari beberapa penelitian sebelumnya bisa dilihat kalau komunikasi krisis itu punya pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama itu penelitian dari Rahman dan Wardana pada tahun 2022. Jadi mereka meneliti komunikasi krisis di Telkom dan hasilnya itu menunjukkan kalau respon perusahaan masih kurang cepat sehingga pelanggan itu masih kurang puas. Dari situ kita bisa simpulkan kalau kecepatan komunikasi itu sangat penting sekali. Lalu yang kedua itu ada penelitian dari Pratiwi 2020. Di sini Pratiwi bilang kalau perusahaan itu harus menunjukkan empati dan keterbukaan waktu menghadapi krisis. Kalau perusahaan bisa bilang dengan jujur dan sopan, pelanggan jadi merasa lebih dihargai dan tidak terlalu kecewa. Selanjutnya Wardiman dan Amana 2022. Mereka meneliti pentingnya konsistensi pesan. Jadi semua media komunikasi mulai dari call center sampai media sosial harus diberikan informasi yang sama biar pelanggan tidak bingung. Kemudian penelitian Faustina 2024 dan Arifin 2023. Mereka juga menemukan hal serupa. Mereka bilang kalau kecepatan dan kejelasan informasi dari perusahaan itu bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitasnya pelanggan. Artinya makin cepat dan jelas info yang diberikan kepada pelanggan, makin puas juga pelanggan terhadap layanan tersebut. Nah, dari semua penelitian itu bisa kita simpulkan kalau komunikasi krisis yang cepat, terbuka, dan empatik itu sangat berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Itulah kenapa kami tertarik untuk meneliti hal di konteks IndiHome Makassar, karena di lapangan itu masih sering ada keluhan soal respon dan keterbukaan informasi waktu terjadi gangguannya jaringan. Nah, kalau bisa dilihat di slide ini itu di bagian kerangka konseptual akan digambarkan hubungan antar dua variabel utama dalam penelitian ini. Langsung saja kita lanjut ke penjelasan kerangka konseptual. Jadi di sebelah di dalam slide PPT itu kalian bisa melihat strategi komunikasi krisis itu variabel X, dan di sebelahnya itu ada kepuasan pelanggan variabel Y. Nah, antara dua variabel itu dihubungkan dengan panah yang mengarah ke X. Dari X ke Y, artinya itu strategi komunikasi krisis mempengaruhi kepuasannya pelanggan. Nah, secara logika, alurnya itu kalau strategi komunikasi krisis IndiHome semakin baik, misalnya responnya itu cepat waktu pelanggan ini melakukan komplain, informasinya jelas dan terbuka, ada rasa empati ke pelanggan, dan pesannya itu konsisten di semua media, maka pelanggan akan merasa lebih diperhatikan dan akhirnya lebih puas dengan layanan IndiHome meskipun sempat terjadi gangguan pada jaringan.
Tapi kalau strategi komunikasinya itu kurang efektif, misalnya responnya itu lambat atau informasinya itu kurang lengkap, simpang siur, pelanggan itu bisa merasa diabaikan, kecewa, bahkan bisa kehilangan kepercayaan terhadap IndiHome. Jadi panel ini tuh menunjukkan arah hubungan positif antara strategi komunikasi krisis dan kepuasan pelanggan. Artinya itu kalau strategi komunikasi krisisnya meningkat, maka kepuasan pelanggan juga ikut meningkat. Nah, dari kerangka konseptual ini, kami nanti turunkan ke bagian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa strategi komunikasi krisis itu berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Makassar. Sekarang kita lanjut untuk membahas hipotesis penelitian. Jadi hipotesisnya ini dibuat berdasarkan teori penelitian terdahulu dan juga kerangka konseptual yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya, semuanya itu menunjukkan kalau strategi komunikasi krisis ini punya pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Jadi secara sederhana itu logikanya begini, kalau perusahaan dalam hal ini itu yang dimaksud IndiHome mampu menyampaikan informasinya dengan cepat, jujur, dan empatik waktu terjadi gangguan jaringan atau gangguan yang lain, maka pelanggan itu akan merasa lebih tenang, lebih percaya, dan akhirnya lebih puas dengan pelayanan yang diberikan sama IndiHome. Sebaliknya, kalau komunikasinya itu lambat atau tidak transparan, pelanggan itu bisa merasa kecewa dan menilai perusahaan ini tidak profesional. Makanya dari teori dan hasil penelitian sebelumnya, kami merumuskan hipotesisnya seperti ini. H1 atau hipotesis 1 itu strategi komunikasi krisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Makassar. Jadi maksudnya itu kalau strategi komunikasi krisisnya bagus, maka kepuasan pelanggan juga ikut meningkat. Nanti hipotesis ini akan diuji menggunakan statistik untuk melihat apakah hubungan tersebut benar-benar signifikan atau tidak. Jenis penelitian. Selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kami. Nah, penelitian ini kan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Kenapa kita pakai pendekatan ini? Karena penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh strategi komunikasi krisis terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Makassar. Jadi ini bukan cuma mau tahu gambaran umumnya saja, tapi juga mau lihat hubungan atau pengaruh antar dua variabel. Makanya disebut asosiatif. Metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini tuh cocok karena datanya berupa angka dan hasilnya itu bisa diukur secara statistik. Makanya pakai metode kuantitatif. Terus data yang digunakan juga ini berasal dari kuesioner yang disebarkan ke pelanggan IndiHome di Makassar, dan kemudian datanya itu akan dianalisis untuk dilihat apakah hipotesis yang dibuat itu tadi benar-benar terbukti atau tidak. Jadi singkatnya itu penelitian ini pakai angka untuk membuktikan hubungan antar dua hal, yaitu strategi komunikasi krisis sebagai variabel X-nya dan kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Nah, dengan cara ini hasilnya itu bisa lebih objektif dan bisa kita lihat seberapa kuat pengaruhnya. Baiklah, kita lanjut ke desain penelitian. Desain penelitian ini menggambarkan alur tahapan yang kami pakai dalam penelitian mengenai strategi komunikasi krisis terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Makassar. Jadi seperti yang bisa kalian lihat pada slide itu, penelitiannya dimulai dari objek penelitian, yaitu IndiHome. Dari sini itu kita melakukan tinjauan pustaka yang mencakup dua variabel utama, yaitu yang pertama variabel X, yaitu strategi komunikasi krisis, dan
Variabel keduanya itu kepuasan pelanggan atau Y. Nah, setelah itu kita tentukan dulu populasi dan sampelnya, yaitu pelanggan IndiHome di Kota Makassar yang pernah mengalami gangguan layanan. Setelah ditentukan populasi dan sampelnya, selanjutnya itu kita melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara. Pertama itu lewat kuesioner untuk mendapatkan data langsung dari pelanggan. Yang kedua itu lewat studi pustaka, yaitu dengan membaca jurnal-jurnal atau buku penelitian terdahulu yang relevan atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Nah, setelah datanya itu terkumpul, kemudian kami itu membuat analisis untuk melihat bagaimana pengaruh strategi komunikasi krisis terhadap kepuasan pelanggan. Dari hasil analisisnya itu kita susun menjadi laporan hasil penelitian yang berisi pembahasan, kesimpulan, dan saran untuk IndiHome ke depannya. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai dasar penelitian. Sekarang kita masuk waktu dan tempat penelitian, di mana dan kapan penelitian itu dilakukan. Jadi penelitian ini tuh dilakukan di Kota Makassar, karena di kota ini penggunaan layanan IndiHome itu cukup banyak dan kasus gangguan jaringan juga sering muncul di media sosial. Makanya Makassar dipilih itu sebagai lokasi penelitian karena bisa bisa mewakili kondisi nyata pelanggan IndiHome yang aktif dan kritis terhadap layanan. Dan alasan lainnya juga itu karena di Makassar itu agar memudahkan penelitian itu dilakukan. Terus untuk waktu penelitian itu prosesnya dilaksanakan mulai dari bulan Agustus sampai Oktober 2025. Selama periode itu kami melakukan beberapa tahap, mulai dari penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, sampai melakukan pengolahan dan analisis data. Jadi alasan kenapa kita memilih Makassar sebagai lokasi, karena sesuai dengan fokus masalah yang ingin diangkat, yaitu bagaimana strategi komunikasi krisis IndiHome memengaruhi kepuasan pelanggan di wilayah ini. Yang dimaksud itu Makassar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya Fauzia Alifa Wahda yang akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini. Jadi, populasi dalam penelitian kami adalah seluruh pelanggan IndiHome di Kota Makassar, baik pelanggan individu maupun rumah tangga yang masih aktif menggunakan layanan internet IndiHome. Populasi ini kami pilih karena jumlah pengguna IndiHome di Kota Makassar tergolong tinggi dan mereka juga memiliki ketergantungan besar terhadap layanan internet untuk kegiatan sehari-hari seperti belajar, bekerja, dan untuk hiburan. Nah, dari populasi yang luas tersebut, kami mengambil sebagian sebagai sampel penelitian. Nah, sampel yang kami gunakan yaitu pelanggan IndiHome yang memenuhi 3 kriteria penting. Nah, yang pertama, mereka masih aktif berlangganan minimal 6 bulan terakhir. Yang kedua, mereka pernah mengalami gangguan layanan seperti koneksi lambat atau pemutusan jaringan. Yang ketiga itu mereka mengetahui dan pernah menerima informasi terkait komunikasi krisis dari pihak IndiHome, misalnya melalui pesan notifikasi, media sosial, atau layanan pelanggan. Kami menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Nah, yang artinya kami memilih responden berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini kami pilih karena tidak semua pelanggan bisa dijadikan responden. Hanya mereka yang benar-benar memiliki pengalaman langsung terhadap komunikasi krisis IndiHome saja. Nah, untuk jumlah sampelnya, kami mengacu pada pendapat Hare et al. Pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa minimal jumlah sampel yang ideal adalah 5 hingga 10 kali jumlah indikator penelitian. Karena dalam penelitian kami terdapat 10 indikator, maka jumlah sampel minimal yang kami butuhkan adalah 50 responden.
Jumlah ini kami anggap cukup untuk menggambarkan persepsi pelanggan terhadap strategi komunikasi krisis IndiHome dan tingkat kepuasan mereka. Dengan demikian, bagian ini membantu kami memperoleh data yang representatif dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu apakah strategi komunikasi krisis berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Kota Makassar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian definisi operasional variabel. Bagian ini penting karena membantu kami menjelaskan batasan dan ukuran dari setiap variabel agar dapat diteliti secara objektif dan terukur. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama. Yang pertama adalah strategi komunikasi krisis sebagai variabel independen atau variabel X. Strategi komunikasi krisis diartikan sebagai rangkaian langkah yang dilakukan IndiHome saat terjadi krisis, dengan tujuan menjaga citra perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Indikator dari variabel ini terdiri atas 5 aspek. Yang pertama, kecepatan respons. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, empati. Yang keempat, konsistensi pesan. Dan yang terakhir, ada penggunaan media komunikasi yang tepat. Kemudian, variabel kedua adalah kepuasan pelanggan, yang merupakan variabel dependen atau variabel Y. Kepuasan pelanggan kami artikan sebagai tingkat kesenangan atau kekecewaan pelanggan setelah membandingkan antara harapan dengan layanan yang mereka terima dari IndiHome. Variabel ini juga diukur melalui 5 indikator, yaitu kesesuaian harapan, kualitas layanan, kepercayaan terhadap perusahaan, penanganan keluhan, dan loyalitas pelanggan. Melalui definisi operasional ini, kedua variabel dapat diukur secara lebih jelas dan menghasilkan data yang valid untuk analisis statistik. Baik, selanjutnya penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka yang diperoleh melalui hasil pengisian kuesioner oleh pelanggan IndiHome di Kota Makassar. Tujuannya, penggunaan data kuantitatif ini adalah agar kami bisa mengukur pengaruh antara strategi komunikasi krisis dan kepuasan pelanggan secara objektif dan terukur menggunakan analisis statistik. Sumber data kami terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang kami peroleh langsung dari responden melalui kuesioner yang telah disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Dan yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang kami ambil dari laporan resmi PT Telkom Indonesia, publikasi IndiHome, serta beberapa jurnal dan literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan dua metode utama. Metode pertama adalah kuesioner atau angket yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Kuesioner berisi beberapa pernyataan yang mewakili masing-masing indikator dari variabel strategi komunikasi krisis dan juga kepuasan pelanggan. Responden diminta dan memberikan jawaban berdasarkan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kemudian metode kedua adalah studi pustaka atau library research, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan laporan perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperkuat landasan teori serta menjadi acuan dalam penyusun dan menganalisis hasil penelitian. Nah, dengan kedua teknik ini, kami berharap data yang diperoleh lebih akurat, lengkap, dan relevan untuk menjawab rumusan masalah. Nah, selanjutnya dalam pengukuran variabel, kami menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-5. Nah, skala ini digunakan untuk mengubah konsep yang sifatnya abstrak menjadi data yang bisa diukur secara empiris. Melalui skala ini, kami bisa melihat tingkat persepsi responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner. Apakah mereka sangat setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap suatu pernyataan. Dengan sistem pengukuran ini, hasil penelitian bisa dianalisis secara statistik dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data. Kami menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS versi 27. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi komunikasi krisis terhadap kepuasan pelanggan IndiHome. Nah, tahapan analisis data kami meliputi yang pertama itu uji validitas untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan benar-benar mengukur indikator yang dimaksud.
Yang kedua, uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi jawaban responden. Yang ketiga, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas agar hasil analisis valid. Yang keempat, ada uji T atau parsial untuk melihat apakah variabel strategi komunikasi krisis berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan terakhir itu ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat untuk melihat seberapa besar kontribusi strategi komunikasi krisis terhadap peningkatan kepuasan pelanggan IndiHome. Nah, dengan teknik analisis ini, kami dapat membuktikan bahwa hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, seperti itu. Nah, sebagai penutup ini, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini. Nah, kami berharap hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi nyata bagi baik secara akademik maupun praktis. Nah, di mana bagi perusahaan semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi krisis agar pelanggan merasa lebih dihargai dan puas. Dan bagi kami sebagai mahasiswa, penelitian ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana teori komunikasi bisa diterapkan dalam situasi nyata di dunia kerja dan bisnis. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.